Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mapping dari pelajaran Al-Quran hadis kelas 10. Itu menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan bukti autentiknya. Jadi pertama, apa itu pengertian Al-Quran? Pengertian itu ada dua. Yang pertama menurut cara bahasa. Secara bahasa itu berasal dari kata qiraah, itu artinya bacaan. Atau sebagai ini bukan bab 34. Jadi maksud dari kata bacaan itu bahwa Al-Quran itu bagian yang dibaca sendiri ya, Al-Quran dibaca. Nah, jadi kalau pengertian yang kedua yang menghimpun itu bahwa Al-Quran itu terdapat memakan hukum-hukum yang kumpul menghimpun gitulah. Al-Quran itu pasti menjelaskan atau kayak berisi tentang terus kalau yang bahasa itu juga ada disebutkan di surat Fussilat ayat 3. Kalau tidak tahu Fussilat ayat 3 ini ada surat Fussilat itu surat berapa juga di surat 40. Nah, kemudian yang selanjutnya yang secara istilah itu jadi secara istilah itu ada banyak pengertiannya ya. Karena juga mesti setiap ulama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi karena berbeda pendapat, Quran itu ketika disatukan mereka saling melengkapi. Jadi yang istilah ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu ada Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Nah, yang kedua itu ada Muhammad Qudaribi, Syekh Muhammad Qudaribi. Nah, yang ketiga itu Syekh Muhammad Abdul. Kalau ingin tahu pendapatnya seperti apa, dibuka di Al-Quran hadis memberikan Al-Quran hadis kelas 10 ya, madrasah aliyah. Semester pertama, bab pertama. Terus kemudian yang kedua, ya Allah, lupa ini apa namanya? Jadi beberapa bagian tergantung daripada bukti autentiknya. Bukti autentiknya. Nah, yang tadi yang di sini, kemudian sini. Berupa ilmuwan di mana itu dia yang pertama ada topik mukjizat dalam Al-Quran. Nah, jadi mukjizat dalam Al-Quran itu ada dua segi. Yang pertama ada segi bahasa, yang kedua ada di segi isi pemahaman, memberikan pengertian, isi pemberitaan. Nah, jadi ataupun berupa mukjizat lainnya atau berupa sifat dan dalamnya. Jadi banyak kisah-kisah dari Al-Quran sendiri. Kalau dari segi bahasa itu juga karena Al-Quran itu turun di suku Arab, jadi menggunakan bahasa Arab. Karena karena menggunakan bahasa Arab, jadi meskipun berbeda harokat itu sudah beda maknanya gitu. Karena harus taktil bacanya ya, nggak boleh salah. Karena sedikit saja itu sudah beda artinya. Gitu. Terus kemudian yang maksud dari isi pemberitaan, jadi isi pemberitaan ada macam-macam. Contohnya tentang Dajjal hari kiamat dan yang Jumat. Itu apa ya? Mencar gitu, nggak di surat ini doang, surat ini. Nah, ada mencar. Terus juga tentang kayak setan-setan, terus tentang nabi-nabi gitu. Kisah nabi-nabi kan ada banyak gitu. Mencar nggak di surat satu surat gitu. Meskipun misalnya surat 12 itu surat Yusuf. Nah, itu surat itu nggak hanya menjelaskan kisah Nabi Yusuf, tapi memang ada bagian yang menjelaskan kisah tentang Nabi Yusuf, tetapi nggak semuanya gitu. Jadi kayak ibaratnya itu seperempat tok. Di sana itu yang lain jadi campuran loh. Terus ada sisa sing dalam tempat ini. Kisah Nabi Yusuf itu neng surat-surat liane. Kita akan membahas beberapa bagian apa ya? Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua itu tentang sistem pemeliharaan Al-Quran. Jadi ini agar dapat terpelihara, kita baca zaman dulu kan ada kertas nih. Jadi ditulis di kertas di daun ulang ya mana. Terus serta lakukan itu dipisahin kemudian pada zaman siapa gitu ya, khalifah siapa, kemudian lagi dijadiin satu ditulis lagi sampai itu ada di pelajaran madrasah ibtidaiyah atau MI ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bahwa tantangan pada yang tidak mempercayai Al-Quran ya, Al-Quran yang dimana dia itu jadi kalau bagi orang yang tidak mempercayai Al-Quran, maka Allah sendiri yang memberi tantangan.
apa. Nah, kalau ini tuh dia Terus yang terakhir itu perilaku bagi orang yang meyakini bahwa adanya meyakini Al-Quran kayak gitulah. Nah, karena Yang pertama cerita bahwa ya juga kayak mujizat Nabi setiap orang pasti motivasi dan juga informasi kepada kita. ya gitulah pokoknya meyakini. Nah itu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Gaya penafsiran. Al-Anfal itu surat ke-8. Nah, jadi kalau disimpulkan dari ayat tersebut, nah bahwa sifat ciri-ciri orang yang beriman pada Al-Quran itu ada 5. Yang pertama itu bahwa hatinya itu bergetar jika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang Itu tidak dalam Al-Quran dia juga bisa dibedakan. Nah, terus yang kedua itu imannya bertambah kuat apabila seperti dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran gitu. dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, Dari seperti itu diberikan. terus yang ketiga itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang Muslim lainnya. yang keempat itu mendirikan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya dan tata caranya. Terus yang kelima itu apa yang sebenarnya juga ada manfaat di mana kita bisa memperkuat memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya, baik berzakat, infak, sedekah dan lain-lain. Baik, ya pokoknya dan juga menggunakan sebagian harta yang Allah berikan pada kita. Ya, meskipun sebagian. Dan yang penting sudah dibagi gitu, bagi pada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan juga dalam seperti itu. Itu ada pendapat yang terakhir ya. Oke, mungkin sekian saya. Kurang lebih maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disertakan dalamnya seperti